Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nelsa Alicia Dindasari. Saya dari kelas 11 IPS 3, absen 26. Saya akan menjelaskan apa sih kesenjangan sosial itu. Yuk kita bahas saja teman-teman. Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan sosial. Yang A, faktor internal, rendahnya tingkat pendidikan, sikap mudah menyerah, ataupun sikap apatis. Selain itu juga ada loh faktor eksternalnya, terjadi karena birokrasi atau peraturan-peraturan resmi kebijakan sehingga membatasi atau memperkecil kesempatan dan peluang yang tersedia. Selanjutnya ada dampak kesenjangan sosial. Yang pertama, melemahnya wirausaha. Kesenjangan sosial ini menjadi penghancur minat untuk memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hal ini dikarenakan seorang wirausaha selalu dianggap remeh. Yang kedua, terjadinya kriminalitas. Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena ketiadaan dana yang cukup serta kondisi sosial ekonomi yang bermasalah. Oleh sebab itu, masyarakat terdorong untuk melakukan berbagai macam tindak kriminal seperti mencuri, merampok, berjudi, ataupun menodong. Jadi, yang ketiga ini terjadinya monopoli. Nah, kesenjangan sosial ini menyebabkan seseorang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebab seseorang yang mempunyai kekuatan baik dari segi ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya akan berupaya untuk bisa lebih menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan sayap kekuasaan mereka. Hal tersebut membuat rakyat miskin semakin tertindas karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melawannya. Selanjutnya ada upaya dan solusi penyelesaian kesenjangan sosial di Indonesia. Yang pertama, melakukan sosialisasi mengutamakan pendidikan, di mana pendidikan ini sangat penting bagi manusia agar mengendalikan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Yang kedua ini menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran serta menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ini upaya untuk memberantas korupsi. Ada 3 strategi. Yang pertama strategi preventif atau pencegahan, yang kedua strategi detektif untuk menyelidiki, yang ketiga ini strategi edukatif untuk pembelajaran agar mengetahui kewenangan masing-masing. Selanjutnya ada contoh lain dari kesenjangan sosial. Yang pertama, anak pejabat tak boleh dibentak sama gurunya, sedangkan murid lain yang bukan anak pejabat salah sedikit dibentak-bentak. Hal ini guru telah melakukan tindakan diskriminasi. Dua ini punya kenalan polisi bebas ditilang. Setelah mengetahui bahwa pengemudi tersebut kenal koleganya juga polisi, ia tak jadi ditilang. Beda halnya dengan rakyat biasa. Selanjutnya, pesan saya dalam kesenjangan sosial, yang pertama, jauhi sikap diskriminasi. Kedua, tanamkan sikap kepedulian antar sesama manusia. Yang ketiga, tumbuhkan rasa keadilan pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu. Yang keempat, buang sikap egois. Yang kelima, bahu-membahu membantu satu sama lain dalam hal kesulitan. Demikian pembahasan yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.